Operasi Ganesha yang juga didukung oleh tim P4S Departemen PU mempersiapkan pembuatan saluran penyesat agar kawanan gajah yang telah masuk area Lebong Hitam tidak dapat kembali lagi. Ini tugas operasi translokasi dan pembuatan koridor telah sampai pada pekerjaan terakhir. Tidak kurang dari 236 ekor gajah yang berhasil digiring ke hutan lindung Lebong Hitam menempati areal seluas 60.000 hektar. Untuk pengamanan kawasan ini, maka sejajar dengan jalur 20, mulai dari Sungai Sugihan sampai Muara Padang, akan dibuatkan jalur penyangga. Dengan demikian, kawanan gajah tidak dapat keluar dan tertutup pula bagi masyarakat untuk melakukan perburuan. Dengan hutan yang lebat dan makanannya yang melimpah, ini kawanan gajah dapat hidup tenang. Kawasan Lebong Hitam atau Padang Sugihan yang terletak di perbatasan antara Misi Banyuasin dan Ogan Komering Ilir ini kelak akan dijadikan Taman Nasional Khusus Satwa Gajah. Seiring dengan selesainya operasi translokasi dan sebagai titisan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh tim operasi Ganesha diadakan operasi sosial, yaitu operasi bakti kesehatan. Bantuan kesehatan secara cuma-cuma selama 2 hari itu khusus ditujukan untuk warga transmigran di sekitar jalur 14, 16, 18, dan 20. Kegembiraan ini telah pula mewarnai setiap insan transmigran yang telah banyak menunjang bagi suksesnya operasi Ganesha. Letupan kegembiraannya mereka lahirkan dalam bentuk tari tradisional kuda kepang dan reog ponorogo.
Lain lagi dengan yang satu ini. Bagaikan Mahapasih Gajah Mada yang berikrar tidak akan makan buah palapa sebelum dapat menyatukan Nusantara. Komandan Satuan Tugas Letnan Kolonel IGK Manila selama operasi juga berikrar tidak akan mencukur rambut maupun menemui keluarganya sebelum tugasnya berhasil diselesaikan. Ini tugasnya telah rampung dan hilanglah semua bulu yang menempel di wajahnya. Dengan usainya operasi Ganesha ini, di halaman Kodam 4 Sriwijaya tanggal 31 Desember 1982, dengan Inspektur Upacara Pangdam 4 Sriwijaya Brigadir Jenderal Ari Bandioko, dilangsungkan upacara pembubaran seluruh anggota Satuan Tugas. Manila, Letnan Kolonel Pos Militer, nomor register tugas 19810, Komandan Satgas Ganesha, beserta 440 anggota berdasarkan surat perintah Laksus Bangkok Kapolda Sumatera Bagian Selatan nomor Sprint 257/Kamda 12 1982 tanggal 30 Desember 1982 telah melaksanakan penggiringan gajah ke Lebong Hitam mulai tanggal 15 November 1982 sampai dengan 30 Desember 1992 dalam keadaan aman, tertib. Patrolan selesai. Kembali tempat. Kembali tempat. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 31 Desember 1982 secara resmi saya terima kembali Satuan Tugas Ganesha yang telah berhasil menunaikan tugas mulai tanggal 15 November 1982 sampai dengan 30 Desember 1982. Selanjutnya Satuan Tugas tersebut saya nyatakan dibubarkan. Pada kesempatan ini, Nyonya Ari Bandioko memberikan penghargaan berupa kalungan bunga kepada Letnan Kolonel Manila. Begitupun Menteri PPLH Emil Salim yang juga hadir dalam upacara ini memberikan pula ucapan selamat dan pelukan mesra. Menteri PPLH Emil Salim antara lain mengatakan, Bintara, perwira, dan semua hadirin yang saya hormati. 2 bulan yang lalu, pada tanggal 4 November tahun 82, sidang kabinet terbatas di bawah pimpinan Bapak Presiden memutuskan untuk menyetujui dan melaksanakan operasi Ganesha. Secara operasional pelaksanaannya dilakukan oleh Laksisda Sumatera Bagian Selatan, Kodam 4 Sriwijaya, dipimpin Komandan Satuan Tugas Letnan Kolonel IGK Manila dengan staf beserta tim penggiri dan pimpinan Kapten Kalyono, tim koridor di bawah pimpinan Kapten Martono, tim pemagaran Kapten Kurniadi, tim pengamanan Mayor Suhardi, tim helikopter
Kapten Purnomo, tim mekanik Insinyur Sugeng dari Departemen PU, tim penyelamatan Ganesha Insinyur Baladi dari Departemen Pertanian, dan tim evaluasi Jakpres dari PPLH. Operasi Ganesha melibatkan tenaga ABRI 157 orang, sipil 211, dan rakyat umum sampai 900 orang, baik tua maupun muda. Bahkan Komandan Satgas terpaksa menolak ikut serta murid-murid sekolah yang ikut serta dalam operasi Ganesha ini. Keterlibatan begitu banyak anggota ABRI dan rakyat umum menunjukkan kesungguhan semangat manunggalnya ABRI dan rakyat. Dan yang mengharukan lagi adalah bahwa seluruh usaha ini tertuju bukan untuk menggempur musuh, bukan pula menghantam gerombolan subversif, tetapi tertuju pada usaha menyelamatkan gajah. Tidak sejak tahun lalu, masyarakat Transmigran diganggu rombongan gajah yang merusak sawah dan kebun. Gangguan ini semakin meningkat dengan berlarutnya kemarau panjang hingga menimbulkan kebakaran hutan. Ruang hidup gajah semakin sempit. Makanan alamiah kurang tersedia. Hingga semakin meningkat penyerbuan gajah ke tanah perkebunan dan sawah Transmigran. Dalam keadaan ini orang bertanya, siapa yang dilindungi? Manusia atau binatang? Kita membangun manusia seutuhnya dengan 3 ciri pokok: menegakkan keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Pencipta. Kedua, menegakkan keselarasan hubungan antara manusia dengan masyarakat. Dan ketiga, menegakkan keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam. Berdasarkan ini, maka Bapak Presiden memutuskan dalam sidang kabinet itu agar sekaligus diambil langkah-langkah menyelamatkan manusia dan binatang. Kita selamatkan gajah agar manusia bisa hidup, dan kita selamatkan manusia agar gajah bisa hidup. Ya Allah, berkat rahmat, Pembacaan doa selamat dan perlindungan-Mu, syukur kepada seluruh Tuhan Yang Maha anggota Kuasa Satgas Operasi yang telah Ganesha meridhoi telah atas berhasil setiap operasi memindahkan Ganesha gajah ke mengirim habitatnya penutupan yang baru upacara di dengan lembung penuh hutan, hikmat. dan seluruh anggota kembali dalam keadaan selamat. Ya Allah, tiada kata dan sikap yang lebih baik kecuali bersyukur kepadamu atas keberhasilan, keselamatan dalam pelaksanaan operasi Ganesha ini. Selang beberapa saat setelah selesainya operasi kemanusiaan tersebut, Menteri PPLH Emil Salim dengan disertai bekas Komandan Satuan Tugas Lieutenant Kolonel IGK Manila dan rombongan menghadap Presiden Soeharto di Binagraha, Jakarta. Saudara perhatianlah sebagai dari itu masalah melanggengkan itu program-program bisa dilakukan. Jadi mencakup PU, transmigrasi, pertanian, kemudian pertukaran dan pasti bawah dan berikade, mobilisade, brimob, dan pemerintahan daerah dari Biro Kependudukan Lingkungan Hidup Pak Jokowi. Kemudian 2 ahli dari PPLH, Dr. dan Pak Sandiri, dan bantuan rakyat di bawah pimpinan Pak Imron Lurah. Kalau kemudian mewakili semua lurah dari daerah air tiga. Masih adalah mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Dan barangkali sebelum dimulai apakah mungkin revolusi mendapat persiapan yang Dalam silaturahmi ini, Presiden Soeharto berkenan menyaksikan film produksi PPLN tentang operasi Ganesha. ya
dibikin itu kanal tadi dengan listrik atau listrik, dan sementara kanal dibikin para hansip transmigran itu menjadi. Kemudian di kiri kanan ada sungai Padang dan sungai Sidian, dan selatan dibikin lagi satu saluran, jadi ditunjang oleh saluran. Kemudian sekitarnya ada rakyat yang diminta untuk ikut serta membantu menjaga jangan orang baru masuk, dan bagian yang sesuatu di pinggir sungai itu ada yang menyisakan padi karena mereka tidak diusir, tetapi diminta ikut melibatkan diri di dalam menjaga wilayah kawasan taman nasional dengan jasa menebangkan. Kami sudah sampaikan di dalam moto tugas kami itu menyelamatkan manusia terutama transmigrasi dan menyelamatkan gajah yang itu jumlahnya di Indonesia Sumatera. Jadi kami selalu minta kepada anggota untuk berdoa. Jadi kalau gajah tidak mau menyeberang, ya jangan dipaksa, tapi jangan balik menyerang anggota kami. 5 kali kami diserang, dan kesalahan itu semua terletak di pada kita juga, karena terlalu dekat. Terus rakyat yang kena emosi, obornya itu ditentukan kepada pantatnya. Kepala negara menutup pertemuan ini dengan menyampaikan beberapa petua. Pertahanan nasional kita sebulan, dan tadi juga dikatakan timbul satu pertanyaan gimana caranya untuk menyelamatkan gajah ini daripada memindahkan dari tempat ke tempat yang lain.